Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi yang baru yaitu tentang matriks, di mana matriks ini adalah KD 3.3. Jadi langsung kita bahas untuk hari ini yaitu matriks, apa saja yaitu matriks, kemudian jenis-jenis matriks, kemudian bagaimana operasi matriks. Jadi langsung kita mulai ya. Yang pertama itu adalah ini. Ini adalah apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam matriks. Yang pertama itu ada definisi kolom. Jadi ada kolom, baris, kemudian ada bentuk matriks yaitu persegi panjang, persegi, segitiga. Kemudian bagian dari matriks yang lain yaitu ada namanya matriks diagonal, transpos matriks, dan matriks identitas. Ini adalah jenis-jenis matriks nanti. Kemudian yang berikutnya nanti kita juga akan langsung mempelajari tentang operasi matriks dan juga determinan. Jadi di operasi matriks ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan ada inverse. Inverse inilah yang berkaitan dengan determinan. Oke, kita langsung mulai yang pertama. Yang pertama itu adalah tentang apa sih itu matriks, kemudian apa saja yang ada di matriks. Nah, ini coba Ibu akan sampaikan. Jika anak-anak masih ingat ketika anak-anak duduk di kursi di sekolah pada pembelajaran tatap muka, itu biasanya akan ada deretan-deretan kursi yang ke samping kiri kanan, kemudian yang ke depan dan ke belakang. Nah, deretan kursi yang ke samping kiri kanan itu jika kita lihat itu disebut dengan baris, sedangkan kolomnya itu adalah deretan ke depan dan ke belakang. Atau lebih jelasnya, misalkan Ibu mempunyai bentuk seperti ini, ya, jadi baris itu adalah yang ke samping, ini baris. Nah, ini baris 1, jadi 5.000 dan 3.000 ini adalah baris yang pertama. Kemudian baris yang kedua adalah 15.000 dan 10.000. Jadi kita melihatnya mendatar. Sedangkan kalau kolom itu kita lihatnya atas dan bawah. Jadi ini disebut kolom yang pertama, ini disebut kolom yang kedua. Jadi ini adalah sebuah matriks dengan 2 baris dan 2 kolom, ya. Nah, untuk matriks, nama matriks adalah selalu huruf kapital. Jadi namanya adalah abjad A sampai Z dan berbentuk huruf kapital. Nah, yang di bawah ini disebut dengan ordo matriks, ordo atau ukuran matriks. Jadi ini adalah berapa sih banyak baris dan kolomnya, gitu. Jadi M itu adalah baris, N ini adalah kolom. Misalnya, ya, contohnya sudah di sini. Matriks A ini adalah matriks dengan ordo 2 kali 2. Mengapa? Karena punya 2 baris dan 2 kolom. Baris yang pertama terdiri dari angka 1 dan angka 2. Baris yang kedua terdiri dari angka 4 dan sama angka 4. Jadi ini adalah banyak baris. Sedangkan kolomnya ada 2 juga. Kolom yang pertama adalah 1 dan 4. Kolom yang kedua adalah 2 dan 4. Nah, untuk penyebutan kolom itu tidak boleh terbalik. Yang pertama selalu yang di sebelah kiri dulu untuk kolom, yang kedua baru yang di kanan. Begitu juga dengan baris. Baris yang pertama yang di atas, baru yang di bawah. Ya, ini adalah matriks dengan ordo 2 kali 2. Sedangkan matriks B ini adalah matriks yang berordo 1 kali 3. Artinya banyak barisnya 1. Ini dia, hanya ada 1 baris ke samping. Nah, kan hanya ini, di bawah nggak ada lagi baris. Jadi banyaknya baris ada 1, kolom adanya 3, yaitu 1, 2, 3. Jadi ada 3 kolom. Kemudian yang berikutnya adalah matriks C. Matriks C ini adalah matriks ordonya 3 kali 3. Karena ada 3 baris. 1, 2, 3. Kemudian juga ada 3 kolom dari kiri. 1, 2, 3. Nah, ordonya 3 kali 3 ditulisnya seperti ini. Nah, misalkan Ibu punya yang lain, misalkan matriks D. Nah, ini adalah matriks dengan ordo. Kita lihat dulu ordonya. Berapa sih banyaknya baris? Kita lihat barisnya ada 1, 2, 3. Ada 3 baris. Kolomnya
Kolomnya ada berapa ya? Kolomnya hanya ada satu, yaitu yang ini. Nah, jadi matriksnya adalah matriks 3 kali 1. Semoga anak-anak tidak terbalik ya dengan matriks B yang ordonya 1 kali 3. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Ini kalian bisa cek di modul yang sudah Ibu berikan nanti di Google Classroom. Ini adalah matriks baris, matriks kolom, dan seterusnya. Karena Ibu akan lanjut ke contoh soal. Nah, ini ada latihan soal. Latihan soal yang ini anak-anak bisa buat matriksnya. Kita langsung ke pilihan ganda saja. Nah, ini contohnya misalkan nomor 1 sampai 5. Matriks A ini ordonya berapa? Kita lihat barisnya ya. Barisnya ini adalah 1, 2. Berarti 2 kali 1, 2, 3. Jadi matriks 2 kali 3. Nah, jangan sampai terbalik dengan yang B. Kemudian yang berikutnya adalah elemen baris kedua. Elemen baris kedua, baris kedua. Baris kedua berarti yang ini. Nah, 0, min 5, dan 3. 0, min 5, 3. Jawabannya yang B. Elemen kolom ketiga. Oke, kolom ketiga. Kolom 1, kolom 2, kolom ketiga. Ini dia. Maaf. Kolom ketiga. Yang ini, min 2 dan 3. Nah, ini dia. Misalnya yang nomor 3, 4, 5, silahkan anak-anak jawab sendiri. Dan di bawahnya juga sudah ada penyelesaiannya. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang kedua di KD 3.3, yaitu tentang matriks transpos. Ini dia. Transpos matriks itu artinya lambangnya adalah seperti ini ya. Jadi berpangkat, dia berpangkat T. Jika misalkan matriksnya A, berarti dia dipangkat A berpangkat T gitu. Oke, jika matriksnya B, transposnya berarti B berpangkat T. T itu artinya transposnya. Itu artinya kita membalik atau menukar posisinya yang baris dijadikan kolom. Caranya gimana? Lihat saja ordonya. Ketika ordonya 3 kali 2, berarti transposnya nanti akan jadi 2 kali 3. Tinggal dibalik penulisannya. Nah, gimana sih caranya? Oke, kita lihat di sini. Contohnya, misalkan matriks A adalah matriks 2 kali 3 dengan baris pertamanya 1, 2, 3. Kita mulai dari baris dulu ya. Atau anak-anak mulai dari kolom juga boleh. Nah, ini barisnya 1, 2, 3. Berarti yang baris akan menjadi kolom. Ketika anak-anak menulisnya ke samping, kalau transpos berarti dia menulisnya ke bawah. Jadinya 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah baris yang kedua 4, 5, 6. Ditaruhnya di mana? Di sampingnya. 4, 5, 6. Nah, gitu jadinya. Oke, semoga tidak bingung. Atau ketika anak-anak mulainya dari kolom juga boleh. Misalkan 1/4-nya menurun, jadinya 1/4-nya tulis ke samping. 25-nya menurun, 25 ke samping. 36 menurun, 36 ke samping. Oke, jadi begitu caranya. Tinggal dibalik aja yang baris jadi kolom. Atau contoh yang lain, misalkan Ibu punya matriks D, itu adalah matriks dengan urut 2 kali 1, berarti 2 baris, 1 kolom. 2 baris, jadi misalkan ada 3 dan 5, 1 kolomnya. Sehingga D transpos itu harus 1 kali 2. Nah, tadi kan begini, barisnya ada 3, 5, ini kan menurun, berarti sekarang dia jadi ke sini. Ya, ini dia D transpos. Oke, yang berikutnya adalah kesamaan dua matriks. Nah, namanya kesamaan berarti dua matriks itu sama ukurannya, bukan sama angka-angkanya. Ukuran itu artinya apa? Urdunya sama. Kalau yang pertama 2 kali 2, matriks yang berikutnya juga 2 kali 2. Kalau yang matriks pertamanya 3 kali 3, yang kedua juga 3 kali 3, berarti dia sama. Nah, kalau dia sama artinya apa? Artinya elemen yang seletak itu nilainya sama. Kalau seletak dia sama. Contohnya gimana? Misalkan, contoh yang A dulu.
Kalau baris pertama, ini kan 3 ini baris pertama, kolom pertama. Sama dengan di sini baris pertama, kolom pertama. Kalau 7, 7 ini baris keberapa? Baris kedua, kolom pertama. Sama dia 7, gitu. Ya, atau contoh yang lain, misalkan C. C itu baris pertama, kolom pertamanya 2M. Kemudian kesamaan yang lainnya baris pertama, kolom pertamanya 2. Berarti ini artinya 2M nilainya sama dengan 2. Sehingga M adalah 1. Gitu. Kemudian misalkan N ini ada di baris 2, kolom 2. Sama dengan min 6. Itu artinya apa? Artinya 3N itu sama dengan min 6. Sehingga N adalah min 2. Makanya dia sama. Gitu ya, itu artinya kesamaan dua matriks. Nah, di sini juga sudah ada contoh-contoh soalnya. Anak-anak bisa perhatikan. Sekarang saya akan lanjutkan ke soal. Nah, jika diketahui matriks A itu ordonya berapa sih ini? Ada 2 baris, 1, 2, ada 3 kolom. Berarti ordonya 2 kali 3. Sekarang kita akan cari yang ordonya 3 kali 2. 3 baris, 2 kolom. Oke, 3, 1, min 2 ini ke samping. Sekarang cari 3, 1, min 2 turun. Oke, ini ada 1. Sudah ketemu, ya. Nah, berikutnya yang nomor 2 ini adalah kesamaan matriks. Anak-anak boleh cari sendiri karena ini lumayan panjang dan di bawahnya juga sudah ada penyelesaian, tapi sebaiknya saya jelaskan saja deh. Yang pertama, misalkan ada persamaan karena P transpose sama dengan Q, berarti kita cari dulu P transpose itu berapa. Tinggal dibalik, berarti jadi 2A min 4, kemudian 3B, D plus 2, kemudian 2C, 4, dan 4 min D. Nah, ini sama dengan Q. B min 5, 3A min C, 4, 3, 6, dan E. Oke, gimana cara kita menyelesaikan? Carilah yang variabelnya 1 dulu. Ini kan harus sama nih ya. Saya bedakan ya. Yang orange sama dengan yang orange. Kemudian yang hijau sama dengan yang hijau. Kemudian ini sudah angka aja. Yang pink sama dengan yang pink. Kemudian yang apa belum? Hitam. Yang hitam sama dengan yang hitam bagi 1. Yang merah sama dengan yang merah. Oke, kita punya 1, 2, 3, 4, 5. 5 persamaan. Kita cari dulu deh, yang manakah persamaan yang hanya memuat satu variabel, kiri dan kanan. Ini ada A, ini ada B, bukan. Ada D, ada A, ada B, ada... Oh, nggak ada. Berarti kita selesaikan itu dulu. Itu caranya. 3B sama dengan 3. Jadi B sama dengan 1. Oke, sudah dapat B sama dengan 1. Terus ini bisa 2C. 2C sama dengan 6, sehingga C sama dengan 3. Oke, sudah dapat B dan C. Kemudian yang ada A-nya. Oke, ini B udah dapat, nggak masalah. 2A min 4 sama dengan B min 5. Masukkan B. 2A min 4 sama dengan 1 min 5. 2A min 4 sama dengan min 4. 2A sama dengan min 4 plus 4. 2A sama dengan 0. A sama dengan 0. Oke. Lanjut, yang berikutnya adalah kita belum dapat D. Oke, D dari sini. D plus 2 sama dengan 3A min C. C kita sudah dapat, A kita sudah dapat. D plus 2 sama dengan 3 kali 0 min 3. D plus 2 sama dengan 0 min 3. D plus 2 sama dengan min 3, sehingga D sama dengan min 3 min 2. D-nya min 5. Oke, yang terakhir, E. 4 min D sama dengan E. 4 min 5 sama dengan E.
9 sama dengan E. Kemudian yang ditanya apa? A plus B plus C plus D. A plus B-nya berapa tadi? B-nya 1 plus C plus D plus min 3 plus E. 1 tambah 3 0. Jadi jawabannya adalah 10. Wah, berarti saya ada salah hitung. Oke, kita lihat deh ya. Apanya sih yang salah hitung saya? D-nya min 0. D-nya harusnya min 5. Saya buatnya berapa deh? Maaf ya, min 5 udah benar. Oh, saya salahnya di sini. Ini harusnya min 5. Udah benar padahal ya. Min 5. Oke, kita ulang. 4 min 5 1 masih salah ya. Apanya lagi yang keliru nih? Oh, di sini saya keliru tadi. Di E-nya. D. Oh, yang ditanya sampai D aja soalnya. Saya harus lebih teliti saya ya. Sampai D aja. Nah, jawabnya adalah 1. Oke, selesai. Sisanya anak-anak boleh dicari sendiri ya. Dicek jawabannya di bawahnya. Oke, nah ini adalah materi yang paling terakhir yaitu tentang operasi matriks. Jadi saya akan mulai dulu dari yang paling gampang yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan ini yang harus diwajibkan adalah ordonya harus sama. Kalau ordonya beda, nggak bisa dijumlah ataupun dikurang. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan ordo harus sama. Beda nanti dengan perkalian ya. Oke, gimana sih caranya? Caranya menjumlahkan ataupun mengurangkan matriks itu adalah kita menambahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Jadi misalkan penjumlahan matriks A dengan B nih kayak gini. Berarti kan A-nya diberi 1 kolom 1. Nah, A dengan ini dia ditambah. Kemudian kalau misalkan 3-nya dengan min 1 gitu. Kemudian kalau 6-nya dengan 4. Nah, yang terakhir kalau 0, 0 dengan 2 gitu ditambah sehingga dapatlah hasil. Pengurangan matriks juga sama. Atau saya berikan contoh. Misalkan, oke kita lanjut aja nanti di latihan soal ya. Nah, ini adalah sifat-sifat matriks dengan ordo yang sama. K ini adalah sebuah konstanta. Jadi konstanta itu misalkan setengah, 2, min 3. Itu kalau dikalikan dengan matriks, itu artinya semua angka di dalam matriks ini dikalikan dengan konstantanya. Misalkan gini, ini kan ada matriks P ordo 2 kali 2. Anggotanya atau elemennya adalah min 5, min 1, 4, dan 2. 2P itu berarti semua angka di dalam P ini dikalikan 2. Sehingga 2P itu akan menjadi 2 kali 5, 2 kali min 1, 2 kali 4, 2 kali 2. Nah, semua yang di dalam P itu dikalikan 2, sehingga 10, min 2, 8, dan 4. Itu pun kalau misalkan dia pecahan ataupun negatif, semuanya dikalikan. Nah, kemudian kalau ada campuran, misalkan ada 4A tambah B. Ini artinya gimana? Apakah A tambah B dulu baru dikalikan 4? Enggak. Ini artinya hanya A yang dikalikan 4 baru ditambah B. Beda artinya dengan begini. Nah, kalau ada kurung, itu artinya A tambah B dulu baru dikalikan 4. Nah, ini enggak sama. Ya. Oke, kalau perkalian matriks itu ada syaratnya. Misalkan, matriks A dikalikan matriks B. Ke contoh aja langsung ya. Nah, matriks A dikalikan matriks B, ordonya yang dilihat. Jadi, kolom dari matriks A harus sama dengan baris dari matriks B. Jadi, ini harus sama. Sehingga hasilnya itu yang ini nanti, 2 kali 1. Itulah hasil kali matriksnya. Caranya gimana? Perkalian matriks. Ini mudah-mudahan anak-anak bisa ya.
Misalkan dia ada baris. Ini dibagi dulu baris. Nah, kan ada dua nih, atas sama bawah. Nah, oke. Ada yang biru dan ada yang kuning. Lihat pengalinya yang di belakangnya, kan hanya ada satu kolom. Ini ada dua, ini ada satu. Berarti masing-masing baris ini dikalikan dengan banyaknya kolom. Nanti kalau ada dua kolom, berarti dikalikan dua. Misalkan pertama, baris yang pertama adalah A dan B. Itu dikalikan dengan kolom E dan F. Jadi, sesuaikan dia. A dengan, Jadi, A dengan E selalu ditambah B dikalikan dengan F. Di ini dia. A dengan E tambah B dengan F. Itu letaknya di atas. Mengapa? Karena A dan B letaknya di atas. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang di bawah sekarang. Nah, yang di bawah, baris yang kedua. C tetap dikalikan. C ini kan yang pertama nih, di kolom pertama. Berarti dikalikan dengan yang di atas. Nah, yang D-nya dengan F. Itu diletakkan di bawah, karena C dan D-nya di bawah. Semoga anak-anak paham. Karena Ibu akan lanjut ke contoh yang ini. Ini lebih banyak dia. Ada yang pertama ada dua baris, 4, 5, kemudian ada 2, 1. Nah, kolomnya ada 3. Ada 2, 1. Draw aja. Kolomnya ada 3, berarti nanti setiap baris itu dikalikan sebanyak 3 kali. Ada 2, 1, kemudian ada 3, 0, kemudian ada 4, 2. Ini artinya gimana? Artinya setiap baris ini, ya, ini kan ada dua nih. Baris pertama 45 dikalikan dengan 21, dikalikan dengan 20, dikalikan 42. Itu letaknya, karena kalian mengambil dari atas, semua letaknya di atas, hanya kolomnya yang berbeda. Kolomnya mengikuti. Yang pertama, misalkan 45 dengan 21, karena dari kolom pertama letakkan di yang paling pertama. Di sini dia. Nah, dia 45 dan 21. Highlight dulu. Ini hasil baris pertama nanti. Nah, itu hasil baris pertama ya. Kemudian yang berikutnya, 45 dengan 30. 45 dengan 30. Nah, ini dia. Ditulisnya di samping. Yang terakhir, 45 dengan 42. Tulisnya di sini. Nah, gitu dia. Jadi, semuanya di baris 1, karena ini baris 1. 21 kolom 1, jadi di kolom 1 dia. 30 kolom 2, di tengah dia kolom 2. 42 di kolom 3, kolom 3 dia. Begitu juga dengan yang kedua, baris kedua kan ini. Nah, mengikuti. Kolom 1, nih. Nah, kan sama dia kolom 1 dengan 21. Kolom 2-nya dengan 30. Kolom 3-nya dengan 42. Caranya gimana sih, Bu? Ngecek kita benar atau enggak? Caranya gini. Anak-anak cukup lihat atas dengan bawah nih, samain ya. 4, 2, 5, 1. Lihat angka depannya semua 4, 2, 5, 1. 4, 2, 5, 1, 4, 2, 5, 1, 4, 2, 5, 1. Benar. Sekarang angka keduanya. Angka keduanya berapa? 2, 1. Lihat ke sampingnya. 2, 1, 2, 1. Udah benar. Oke? 3, 0. 3, 0. Kemudian terakhir 4, 2. 4, 2. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama, cek dulu di angka yang pertama. 4, 2, 5, 1. Ke bawah lihatnya ya. 4, 2, 5, 1. 4, 2, 5, 1. 4, 2, 5, 1. Kemudian ini lihatnya di sampingnya. 2, 1. 2, 1, 2, 1. Dah, 3, 0. 3, 0,
30. Oke, 42. 42, 42. Udah benar deh pasti kalian. Terus ditambahkan, ini diisi jeda. Ini ada jedanya, karena itu adalah letak baris dan kolom nantinya ini dia. Nah, biar kalian lebih paham, ayo kita latihan soal ya. Kayaknya kalau penjumlahan pengurangan itu anak-anak pasti bisa. Nah, ibu kasih tahu penjumlahan dulu deh pertama. A tambah B langsung aja. Min 3 tambah 8. Min 3 tambah 8, 5. 2 tambah min 4, min 2. 4 tambah 5, 9. Min 1 tambah 2, 1. 5 min 2, 9, 1. Oke, di jawabannya. Sama juga dengan pengurangan. Nah, sekarang Ibu lanjut ke perkalian dengan skalar 5A, semuanya dikali 5. 5 kali min 3, min 15, 10, 20, min 5. Semua dikalikan 5. Min 15, 10, 20, min 5. Oke, D. Sekarang perkalian ya. Nah, perkalian sekarang A kali B. Kita bagi 2 dulu, kayak tadi. Lewat. Oke. Kemudian yang ini 8. Oke, kita ke kolomnya sekarang. Pertama itu, yang kedua. Nah, nanti pasti akan jadinya berapa barisnya kan gitu. Sekarang kita selesaikan dulu. Baris pertama dengan yang ini, yang kuning dengan yang merah. Kalikan pertama dengan pertama. Min 3 kali 8. Lalu tambah 2 dengan 5. Jadi yang ke samping lihatnya ini sudah satu paket nih. 2 kali 5. Oke. Sekarang yang kuning tetap berarti yang pertama, baris pertama dengan kolom kedua. Min 3 kali min 4 tambah 2 kali 2. 2 kali 2. Sekarang yang biru. Dengan yang ini. 4 kali 8 tambah min 1 kali 5. Yang berikutnya yang biru dengan yang hijau. 4 kali min 4 tambah, kurangnya, terus dulu. Tambah min 1 kali 2. Min 1 kali 2. Kita cek. Ini min 3, 2, min 3, 2. Yang pertama selalu min 3, 2, min 3, 2. Udah bener. Yang di bawah 4, min 1. 4, min 1, 4, min 1. Udah bener. Sekarang yang kedua. 8, 5. 8, 5, 8, 5. Udah bener. Min 4, 2. Min 4, 2, min 4, 2. Oke, sudah bener. Langsung udah dihitung. Min 24 tambah 10, 12 tambah 4, 32 tambah min 5, 16 tambah 2. Nggak salah hitung ya. Min 14, 16, 27, 18. Oke. Min 14, 16, 27. Min, kenapa di sini min ya? Oh, ini min 4 ternyata. Berarti ini jadinya min 14. Oh, ini min ternyata ya. Salah. Min 18. Min 14, 16, 27, min 18. Oke, jawabannya A. Nah, yang lainnya anak-anak bisa cari. Untuk soal nomor 5, 6. Ya, 5 dan 6 itu anak-anak cari dulu.
cari dulu 3A berapa, baru tambahkan B. Kalau yang nomor 6, cari dulu 2B-nya berapa, baru kalikan A. Oke? Nah, yang berikutnya, yang nomor 7, ini kesamaan matriks. Ini dihitung dulu, baru cari kesamaannya. Oke, semoga anak-anak paham. Di sini juga sudah ada kunci dan pembahasan. Silahkan setelah menyimak video ini, seperti biasa, silahkan tinggalkan absen di sini dengan cara mengetikkan kelas, kemudian nomor absen, kemudian nama anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap